Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, mahasiswi program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai zat adiktif. Ya, langsung saja, apa sih zat adiktif itu? Seperti namanya, adiktif atau adiksi ini berarti ketergantungan atau ketagihan. Kira-kira ketagihan apa ya? Jadi, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Bisa juga disebut dengan ketagihan tadi. Nah, selanjutnya zat adiktif ini memiliki beberapa jenis. Apa saja jenis-jenisnya? Yaitu yang pertama ada narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Yang pertama ada narkotika, adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jenis yang kedua, psikotropika, adalah zat atau obat bukan narkotika dan harus sesuai dengan resep dokter. Zat ini berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental atau perilaku seseorang. Zat ini biasanya digunakan untuk pengobatan gangguan mental atau yang memiliki sakit jiwa. Kemudian jenis zat adiktif yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya, di mana zat atau obat ini berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan dan dikonsumsi dalam jumlah besar, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh. Langsung saja yang pertama yaitu jenis pertama yaitu narkotika. Narkotika terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, contohnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Kemudian golongan kedua digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan mempunyai potensi tinggi ketergantungan, contohnya morfin dan petidin. Golongan ketiga ini berkhasiat sebagai pengobatan dan memiliki potensi ringan ketergantungan, yaitu contohnya kodein. Nah, jenis narkotika ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama ada kokain, yang kedua opium, dan yang ketiga ganja. Kokain ini diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka atau Erythrocilum coca, di mana zat ini dapat dipakai sebagai anestetis atau pembius dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Selanjutnya ada opium, diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum, di mana mengandung lebih dari 20 macam senyawa, contohnya itu ada morfin, heroin, dan kodein. Selanjutnya yang ketiga yaitu ganja. Ini termasuk dalam golongan 1, di mana hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan. Jadi ganja ini terbuat dari tanaman yang diambil dari daunnya, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau cannabis sativa yang sudah kering. Jadi ganja ini dipakai dalam bentuk rokok lintingan, campuran tembakau, dan damar ganja. Nah, ini gambar dari daun ganja atau daun marijuana cannabis sativa. Lanjut, jenis adiktif yang kedua yaitu psikotropika, terbagi atas 4 golongan. Yang pertama itu hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kuat ketergantungan, contohnya ekstasi. Golongan kedua dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat ketergantungan, contohnya amfetamin. Golongan ketiga psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang sindrom ketergantungan, contohnya phenobarbital. Golongan keempat digunakan untuk sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan,
Contohnya diazepam, nitrazepam, BK atau DUM. Nah, psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah stimulan, yang kedua depresan, dan yang ketiga halusinogen. Stimulan digunakan untuk meningkatkan aktivitas mental atau fisik sehingga membuat orang lebih aktif karena mengandung zat-zat yang merangsang aktivitas otak dan saraf. Contohnya amfetamin yang terdapat dalam ekstasi dan sabu-sabu. Kemudian yang kedua ada depresan, digunakan untuk menurunkan ketegangan saraf sehingga orang yang mengonsumsi merasa tenang. Biasanya digunakan pada pengobatan penyakit jiwa, contohnya alkohol, sedatin, magadon, valium, mandarax, MX, kanabis, dan barbiturat. Kemudian yang ketiga ini halusinogen menimbulkan perubahan perasaan, pemikiran, kesadaran diri, dan emosi yang dapat mengakibatkan halusinasi atau khayalan bagi penggunanya, sehingga tidak dapat membedakan antara realita dan fantasi. Contohnya lysergic acid, ditilamid atau LSD, psilocybin, mikralin, dan marijuana. Jenis zat adiktif yang terakhir yaitu zat psikoaktif lainnya. Ini terdapat 5 contoh, yaitu yang pertama ada alkohol, kopi, dan teh, inhalansia atau solvent, dan rokok. Yang pertama itu ada alkohol. Alkohol merupakan hasil fermentasi dari bahan makanan seperti gandum, singkong, dan beras ketan. Jadi ambang batas toleransi kadar alkohol dalam tubuh manusia ini 0,05%, dimana di pasaran ada 3 golongan. Di pasaran ada 3 golongan minuman alkohol, dimana yang pertama kadar etanol 1% sampai 5%, ini contohnya bir, dengan kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur atau wine dan whisky, serta kadar etanol 20% sampai 45%, misalnya vodka, arak, dan brandy. Yang kedua itu ada kopi dan teh. Kopi mengandung bahan kimia yang disebut kafein, sedangkan teh mengandung senyawa kimia alami yang disebut tein. Jadi dalam dosis yang sedikit, kafein bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, menghilangkan rasa letih, menghilangkan kantuk, dan memperkuat jantung. Namun pada dosis yang berlebihan, kafein dapat menyebabkan kecanduan. Kafein meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, sehingga beresiko menyebabkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kecanduan kopi juga dapat menyebabkan insomnia atau susah tidur. Selain kopi, teh juga menyebabkan kecanduan karena mengandung senyawa kimia yang tadi saya sebutkan, yaitu senyawa tein. Nah, yang ketiga ada inhalansia atau solvent, dimana ini zat aktif yang mudah menguap. Penyalahgunaannya yaitu dengan cara dihirup melalui hidung. Zat inhalansia ini tersedia secara legal, murah, dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu banyak penggunaannya digunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Contoh zat adiktif ini yaitu lem, thinner, bensin, vernis, cat, Tif-X, dan aseton. Jadi dalam dosis kecil, inhalansia atau ngelem dapat menyebabkan perasaan euforia, kegembiraan, dan sensasi mengambang yang menyenangkan. Gejala psikologis lain pada dosis tinggi dapat berupa rasa ketakutan, halusinasi, dan bicara yang tidak jelas, menggumam, dan penurunan kecepatan bicara. Penggunaan dalam waktu lama ini dapat menyebabkan emosi labil, gangguan ingatan, kerusakan ginjal dan hati, serta kerusakan otot permanen hingga kematian. Zat psikoaktif lainnya yang terakhir itu ada rokok. Rokok ini dibuat dari daun tembakau atau Nicotiana tabacum L yang dikeringkan dan mengandung bahan kimia nikotin.
asap rokok mengandung ribuan zat-zat berbahaya. Ya, perokok pun dibedakan jadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu orang yang mengisap rokok, sedangkan perokok pasif yaitu orang yang tidak mengisap rokok. Namun, terkena asap dari perokok aktif ini risiko kesehatannya lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Nah, asap rokok tadi tidak hanya mengandung nikotin, zat-zat berbahaya lainnya yaitu ada karbon monoksida dan tar. Jadi dalam upaya pencegahan dan pengobatan ketergantungan zat adiktif pada rokok, dapat dilakukan hal-hal seperti tidak mencoba untuk merokok, memahami bahaya merokok dengan sering mengikuti seminar atau penyuluhan anti rokok, kemudian mengurangi pergaulan dengan orang yang merokok. Bagi orang yang merokok, sebaiknya sering memeriksakan kesehatannya ke dokter, dan bagi yang merokok, sebaiknya tidak merokok di sembarang tempat. Nah, ini gambar tadi contoh yang zat psikoaktif lainnya. Yang pertama tadi kan ada alkohol, yang kedua ada kopi dan teh, kemudian ini ada rokok dan inhalansi atau solvent atau yang sering kita sebut itu ngelem. Nah, dampak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau bisa disingkat dengan NAPSA. Dampak fisik yaitu gangguan pada sistem saraf pusat, jantung, peredaran darah, sakit kepala, mual, muntah, sulit tidur, penurunan sistem reproduksi, dan resiko tertular penyakit serta kematian. Kemudian ada dampak psikis, yaitu sering merasa tegang, cemas, dan gelisah, tidak memiliki rasa percaya diri, cenderung memiliki rasa kesal dan mudah marah, memiliki tingkah laku yang buruk dan cenderung untuk berbuat nekat, bahkan dapat memicu untuk bunuh diri karena memiliki masa depan yang suram. Kemudian ada dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan nafsa, yaitu menjadi antisosial, tak suka menyendiri, dan dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Penggunaan nafsa juga akan menjadi beban dan aib bagi keluarga. Kemudian pendidikan dan pekerjaannya akan terganggu serta memiliki masa depan yang suram, memicu terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Kemudian ada upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, dimana niatkan dalam hati bahwa tidak akan mendekati, menyentuh, apalagi memakai narkoba walaupun apapun yang terjadi. Yang kedua itu mempererat hubungan dengan keluarga. Ini salah satu faktor penyebab terjerumus ke dalam pemakaian narkoba, yaitu adanya broken home atau permasalahan keluarga. Untuk itu ada baiknya jika hubungan keharmonisan keluarga ditingkatkan lagi. Kemudian upaya yang ketiga yaitu jangan pernah mencobanya walaupun hanya sedikit, kecuali atas perintah dokter demi pengobatan, dengan catatan sebagai pengobatan dan dosisnya tidak melebihi. Yang keempat yaitu mengenal dan menilai diri sendiri. Dengan lebih mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah mengarahkan perilaku dan mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan, dan mencegah diri dari perilaku yang membuatmu tidak dapat meraih tujuan hidup. Kemudian yang kelima itu meningkatkan harga diri, di mana harga diri adalah proses dalam belajar, membangun kreativitas, tanggung jawab, dan hubungan positif dengan orang lain. Oleh karena itu penting bagi kamu untuk memiliki harga diri yang kuat, agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menawarkan untuk mencoba narkoba tadi. Yang keenam ini ada meningkatkan rasa percaya diri, dimana kita berani berbicara secara rasional untuk mencegah orang lain memanfaatkan dirimu, misalnya dengan berkata, mohon maaf saya ada janji, atau berani menolak tawaran zat atau obat yang tidak kamu ketahui yang mungkin menjerumuskanmu kepada narkoba. Kemudian yang ke-7, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kamu harus menggunakan pemikiran yang logis,
mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. Kemudian selanjutnya adalah memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Belajarlah berkata tidak, sadarilah bahwa narkoba akan membuat kita semakin terjerumus kepada kesengsaraan. Kita juga harus waspada terhadap teman yang mengajak memakai narkoba. Kemudian jika kamu dapat ancaman, segera tinggalkan teman kamu dan laporkan kepada guru. Selanjutnya itu terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian menerapkan pola hidup sehat dan melakukan kegiatan yang positif seperti mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, contohnya yaitu ada OSIS, UKS, PMR, dan mengikuti gelar seni budaya dan lain sebagainya. Dimana kita dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dapat membantu kita menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, seperti topik kita hari ini, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba agar masa depan kita terjamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.